Oke, selamat sore semuanya. Sudah bergabung bersama saya sore hari ini, Rika, di podcast OB, podcastnya orang biasa dengan cerita kehidupan yang tidak biasa. Oke, selamat sore Rika. Selamat sore, Kakak. Gimana kabarnya nih, Rik? Alhamdulillah baik banget. Iya. Sekarang di sana jam berapa ya, Rik ya? Sekarang di sini jam 8:15. Di sini teh jam 7. Kita beda sejam berarti ya. Silakan Rik, coba kenalin diri dulu lah, biar pada kenal nih siapa sih Rika itu gitu. Halo teman-teman, nama aku Rika Nandia Gunawan. Aku asal dari Lumajang, Jawa Timur. Kalau nggak tahu dari dekat Malang ya Kak ya? Ya, dekat Malang. Aku sekarang kerja di Taiwan, tepatnya di distrik Taichung. Aku di sini kerja di sektor pabrik. Oke, jadi Rika ini sebenarnya putri asli Lumajang ya, Rika, yang hari ini udah berkarir di negeri orang gitu ya, ceritanya nih, berkarir di negeri orang. Oke, Rik, aku hari ini pengen gini loh. Aku tahu bahwa wanita itu adalah seorang penolong gitu ya. Nah, seorang penolong artinya kalau kita mau menolong orang, so pasti kita harus lebih kuat gitu kan ya. Nah, aku pengen dong dengar ceritamu, gimana sampai ceritanya kamu di umurmu yang sekarang, berarti 3 tahun, kamu sekarang ini udah tahun keberapa? Aku 3 tahun di sini. 3 tahun berarti kamu perginya di umur 21 tahun ya. Nah, di umur 21 tahun, kamu pergi ke negeri orang dan berkarir di sana gitu ya. Nah, pertanyaanku, gimana sih ceritanya sampai kamu bisa sampai di Taiwan dan memilih untuk bekerja di sana? Apakah Indonesia ini sudah tidak punya tempat untuk seorang Rika berkarir gitu? Ya, coba ceritain, Rik. Kalau kenapa aku ada di Taiwan ya? Sebenarnya itu berawal dari sebuah kegagalan. Pertama itu berawal dari sebuah kegagalan dulu. Aku dulu itu punya cita-cita setelah lulus SMA itu, aku tuh punya cita-cita. Aku tuh pengen jadi tentara. Nggak apa-apa kan ya? Iya, nggak apa-apa. Terus? Aku aku mau daftar tentara. Aku udah daftar tentara itu selama 3 tahun. Aku tuh sempet dapat omongan gini waktu kumpul, ya waktulah ada kumpul gitu kan. Ada yang bilang gini, kamu nggak bisa nggak bisa apa-apa tanpa orang tua kamu, ibaratnya tanpa ayah kamu gitu loh Kak. Oke, Rik, jadi sebenarnya kamu itu punya cita-cita lain ya daripada apa yang kamu jalani hari ini ya, yang punya cita-cita pengen jadi tentara atau polisi, tapi semuanya jadi ini ya. Oke, Bu, mungkin bukan itu jalanmu ya. Kita ngambil positifnya aja bahwa ada jalan lain dalam hidupmu yang sudah ditakdirkan gitu. Nah, aku pengen tahu dong, maksudnya kamu pergi ke Taiwan bekerja, itu kan bukan karena ada masalah ekonomi di keluargamu kan ya? Bukan ya? Tapi ya itu, alasannya karena kamu pengen ya nunjukin bahwa aku bisa berdiri dengan kakiku sendiri. Jadi mematahkan statement orang-orang bahwa kamu bisa karena ada papamu gitu kan ya. Kamu bisa hidup karena papamu, kamu bisa ngapa-ngapain karena papamu, dan itulah yang membuat kamu pengen nunjukin bahwa ya bukan aku bisa tanpa si papa juga gitu ya. Tapi tetap bersyukur. Nah, aku yakin bahwa setiap orang akan mempertimbangkan hal ini, melepaskan fasilitas yang nyaman, yang rasanya udah oke lah buat aku ya, buat kehidupanku, buat gaya-gayaanku, dan itu disediain semua, pasti mikir lah ya untuk melepasin semua itu. Kamu malah memilih untuk melepasin semua itu dan pergi gitu. Makanya kan kayak
aku pengen tahu reaksi papa mamamu saat kamu akhirnya izin nih, Pak, aku pengen ke Taiwan jadi TKW di sana dan bekerja. Yang kamu tahu kan kalau ke Taiwan nggak setiap tahun bisa pulang kan ya, ke luar negeri itu nggak setiap tahunnya. Apa reaksi papamu saat kamu nyampein aku pengen ke Taiwan gitu? Aku pertama ya ada perkataan Taiwan, ayahku udah lihat aku enggak, dia udah langsung enggak gitu. Udah akhirnya aku waktu itu malam-malam aku ngomong ke ayah sama ibu, aku mau ngomong gitu, mau ngomong apa kayak gitu kan, aku mau ngomong gitu. Akhirnya duduklah sama bapak ibuku, akhirnya aku tunjukin kontrak aku tunjukin kak, aku tunjukin, dibacalah sama orang tua aku. Udah, aduh Taiwan, kamu tetap ke Taiwan? Aku bilang iya gitu kan, beneran, ditanyain lagi beneran, iya gitu, ngapain sih ke sana, dia digituin kak. Ya, ya aku ya pingin aku gitu, aku pingin nunjukin aku lebih bisa. Orang tua aku tuh seharian itu aku gak disampah, mereka tuh mungkin mikir ya kan kayak gini, mereka tuh kayak gini, aku tuh kerja keras dulu gitu, aku nggak mau anakku tuh ngerasain apa yang aku rasain. Tapi sih ya dari situ aku ngerasa kayak aku bersyukur punya mereka gitu loh. Ya udahlah, mereka tetap apapun mereka ya udah. Mungkin mereka juga, orang tua aku juga mungkin udah berpikir kayak udah waktunya aku emang ya udah cari jalan aku sendiri gitu. Akhirnya kamu memutuskan sesuatu, mengambil keputusan ya mungkin karena buah dari kegagalan, buah dari omongan orang gitu ya, omongan orang dan motivasi buat menunjukkan ke orang-orang bahwa ya aku bisa gitu loh ya. Nah, udah nyampe di Taiwan, kamu kerja nih ya, kamu kerja. Rick, aku pengen tahu, kamu pernah hidup di dalam zona nyaman gitu loh ya. Ya udah serba ada, yang apa yang kamu mau selalu disupport sama orang tuamu gitu-gitu ya. Nah, pas kamu melepaskan semua kenyamanan itu dan kamu pergi memilih untuk bekerja di sana, ya enggak, kamu berpikir nyesal ambil keputusan menjadi TKW, ninggalin semua zona kenyamananmu itu, pernah nggak nyesel gitu? Selama aku mau berangkat sih enggak ya, aku pede, aku bisa. Tapi setelah nyampe di Taiwan itu ada satu momen itu ya kak ya. Sebenarnya tuh satu kontrak itu aku dikontrak selama 3 tahun di rumah sakit di panti jompo itu. Selama 3 tahun. Tapi aku masuk di sana itu, aku kayak di situ aku ngerasa aku kok ada ya pikiran ada menyesal, nggak menyesal sih. Aku udah terlanjur masuk. Oke, Rick. Kamu kerja di sana, ya ada masalah gitu-gitu ya. Kamu malah memilih untuk tetap kuat gitulah ya, tetap kuat, tetap sehat, sungai jalannya. Ya mikir lagi, ntar kalau aku pulang tuh kan kelihatan bahwa ya kamu nggak bisa hidup tanpa papamu gitu kan ya. Iya. Tapi ada satu motivasi di dalam diri bahwa kamu bisa gitulah ya, kamu bisa. Dan sejauh ini Rick, apa yang sudah kamu lakukan ya, apa yang sudah kamu lakukan dan rasamu itu bisa menunjukkan pada orang-orang yang pernah ngomong sama kamu nih, apa sih namanya, kamu nggak bisa tanpa papamu, atau terlepas dari orang-orang itulah, apa yang sudah kamu lakukan sejauh ini sampai itu membuat papamu itu bangga gitu loh. Udah 3 tahun aku di Taiwan, dan alhamdulillahnya lagi aku tuh bisa ngebantu orang tua. Apalagi di COVID kayak gini ya, di yang zaman COVID kayak gini, pasti banyak usaha yang terdampak juga, termasuk orang tua aku juga terdampak. Aku ngebantu adikku yang nomor 2 itu buat sampai sekarang kuliah, dan adikku dia alhamdulillahnya dia tuh dapat beasiswa di luar negeri gitu loh kak. Jadi aku bersyukur sama diriku, aku bisa ngebantu orang tua, apalagi ngebantu adik. Dan di sisi lain itu aku bersyukur aku lewat jalur Allah ya kan kak ya. Orang-orang itu pernah bilang kayak, kamu udah bertahun-tahun di Taiwan, kok aku nggak pernah sih ngelihat kamu kayak kamu pakai gadget yang mahal. Aku tuh apa namanya,
tiap bulannya itu aku pasti ngirim ke panti asuhan, Kak. Walaupun hanya ngirim seberapa pun itu kayak ada sesuatu yang aku puas gitu loh, Kak. Ada yang di dalam diri aku puas, ibaratnya gimana ya, aku bersyukur di situ loh, Kak. So, gini ya, Rick, ada satu kebahagiaan yang kamu dapat ya saat kamu bisa menyenangkan orang lain ya, menyenangkan terutama orang-orang yang kamu sayangi gitulah ya. Ya, saya percaya bahwa sebenarnya bukan ini yang menjadi tujuan awalmu kan ya. Tujuan awalmu itu kan bukan ini kan ya. Tapi waktu saya menanyakan tentang apa pencapaian yang sudah kamu dapat, tapi ini yang kamu jawab, artinya kamu sudah melenceng daripada apa yang menjadi tujuan awalmu berangkat untuk bekerja di sana kan ya. Nah, ini yang jauh banget. Apalagi tadi kamu udah bilang bahwa kamu ada di jalannya Tuhan lah ya. Dan kamu yang pasti kamu memulai percaya, berserah sama Tuhan, dan hidupmu berubah gitu loh. Bukan hanya hidupmu aja kan. Bukan hanya hidupmu aja, tapi tujuanmu jadi berubah, mimpimu jadi berubah, kebahagiaanmu juga jadi berubah gitu kan ya. Nah, sampai pada titik tujuanmu tuh cuman pengen yakinin orang-orang bahwa kamu nggak bisa hidup tanpa papamu ya. Tapi akhirnya lebih dari lebih daripada itu, malah kamu di tengah pandemi ya Tuhan pakai hidupmu untuk menolong keluargamu ya, menolong dalam hal finansial. Dan iya, saya juga bisa ngerasain gini loh, kepuasan yang kamu rasa itu pernah saya alami gitu kan, dan itu nggak akan ada orang yang bisa membeli kepuasan itu gitu loh. Rick, bentar, saya punya satu foto ini ya, bentar, saya coba share ya. Ini saya stalking di medsosmu. Ini pas kamu mau berangkat ke Taiwan. Ini pas mau aku berangkat ke Taiwan. Oke. Ini aku mau berangkat ke Taiwan. Ini temanmu Rika, ini temanmu masih ada juga di Taiwan? Masih di Taiwan dia. Oke, Rick. Pasti banyak lah yang berubah di dalam hidupmu. Dan yang tadi saya bilang, memulai percaya sama Tuhan dan hidupmu bakal akan berubah gitu. Nah, mungkin ini salah satu perubahan dalam hidupmu juga, Rick. Ini saya punya beberapa foto. Nah, ini apa, Rick? ini aku kan ya, ibaratnya aku percaya sama Tuhan ini kan. Aku dari sini kayak gini. Aku berasal dari keluarga broken home. Ayo hilang background. Aku di sini tuh ditemuin sama suami aku itu. Aku menikah di sini. Jadi kamu ketemu sama ini ya, jodohmu nih ya. Nah, ini ya. Jadi kamu di sana ketemu, siapa namanya, Rick? Ini namanya Zainal Arifin. Zainal. Orang Indonesia juga? Dia itu orang Indonesia. Aku tuh nggak ada kepikiran aku di sini mau nikah, itu nggak ada, jauh banget. Nggak ada. Kok tiba-tiba aku udah mau nikah? Ini sekarang, ini 1 tahun dulu. Sebenarnya ternyata banyak banget loh yang berubah dalam hidupmu ya saat kamu pergi ke Taiwan. Mungkin kamu kehilangan beberapa orang yang nggak sempat lagi kamu ketemu gitu ya, lebih memperhatikan orang lain gitu. Nah, kalau kamu melihat foto ini, apa yang ada di dalam pikiran Rick? Foto ini apa yang ada di pikiranmu? Aku kangen ya sama keluargaku. Jadi kangen ya sama mereka. Yang pasti kamu pulang, adikmu udah nggak segini loh. Udah lebih gede ya. Papamu mungkin udah banyak ubannya. Adikmu yang cewek juga mungkin udah ABG gitu ya. Udah yang bonceng motor 3 kayak cabe-cabean gitu, nggak sih? Pasti banyak loh, Rick. Pasti aku yakin banget banyak banget yang berubah dalam hidupmu. Dan ya pasti saat kamu melihat, mengingat mereka, kamu jadi kangen. Kamu kapan berencana pulang kembali ke negerimu Indonesia ini?
Aku rencana mau pulang sih, ini rencana aku sama suamiku ya kan kayak. Sekarang rencananya bukan aku aja, ada sama Oh iya ya, suamiku ya. sekarang udah nggak aku ya, tapi suamiku ya komplit. Oke oke, gimana gimana? Ada rencanamu ke depan gimana mau balik atau tetap stay di sana atau gimana? Untuk untuk stay yang kayaknya nggak mungkin lah ya. Apalagi orang tua aku yang kayak gitu, cepet pulang kayak gitu kan. Kayaknya aku tahun depan aku mau pulang dan sama orang tua sama suami juga aku disuruh tahun depan suruh pulang. Asa aku udah cukup di sini aku pulang gitu. Oke, Jadi tahun depan mungkin jadi tahun depan kita bisa ketemu ya. oke. Nanti kalau pulang kabari lah ya. Kalau di Jawa Timur bisa lah aku main atau kamu boleh main lah ke Bandung lagi ya. Serahin sama Allah, serahin sama Tuhan. Nanti Tuhan yang mengatur semuanya.